Rusia, dengan nama resmi Federasi Rusia, adalah negara republik konstitusional dengan sistem semi-presidensial yang membentang dari Asia Utara hingga Eropa Timur, dengan luas lebih dari 17 km persegi. Rusia menjadi negara terluas di dunia, mencakup 1/10 daratan bumi dan memiliki 11 zona waktu. Wilayah Rusia tidak terlepas dari faktor historis, geografis, dan politik. Sebagai penerus Uni Soviet, Rusia mewarisi wilayah luas yang dulunya merupakan bagian dari kekuatan global. Dari era Kekaisaran Rusia hingga Uni Soviet, ekspansi wilayah dilakukan melalui aneksasi Siberia, Kaukasus, dan Timur Jauh yang memperkaya keragaman etnis, bahasa, serta agama di Rusia. Sebagai kekuatan besar di dunia, Rusia memiliki posisi geopolitik yang signifikan. Negara ini merupakan penerus Uni Soviet dalam hukum internasional dan tetap menduduki kursi permanen di Dewan Keamanan PBB. Rusia juga aktif dalam organisasi global seperti G8, Dewan Eropa, OSCE, dan APEC, serta memegang peran utama di organisasi regional seperti CIS dan SGO. Rusia sering disebut sebagai superpower energi. Mereka memiliki cadangan gas alam terbesar di dunia, cadangan minyak terbesar ke-8, serta cadangan batu bara terbesar kedua di dunia. Rusia juga menjadi produsen listrik ketiga terbesar di dunia dan pelopor dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir. Hubungan ekonomi dengan Eropa sangat erat, mengingat lebih dari 40% gas yang dikonsumsi di Eropa berasal dari Rusia, membangun ketergantungan energi yang berujung pada pengaruh politik yang kuat. Meskipun kerap dijatuhi sanksi ekonomi akibat kebijakan luar negerinya, Rusia tetap tangguh. Sejak 2014, Rusia menerapkan kebijakan dedolarisasi, mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat dalam cadangan devisanya, serta membangun sistem transaksi finansial domestik untuk mengantisipasi blokade ekonomi. Ekonomi Rusia didorong oleh ekspor minyak, gas, logam, dan kayu yang menyumbang lebih dari 80% pendapatannya. Selain kekuatan ekonomi, Rusia juga memiliki salah satu militer terkuat di dunia. Dengan lebih dari 1 juta personel aktif, militer Rusia terbagi menjadi angkatan darat, angkatan laut, serta unit independen seperti divisi roket strategis dan angkatan pertahanan penerbangan. Selama beberapa dekade, kekuatan militer Rusia menjadi simbol supremasi globalnya. Di balik kemegahan kekuatan dan wilayahnya, Rusia selalu dihadapkan pada pertanyaan mendasar. Apakah ia bagian dari dunia barat atau memiliki jalannya sendiri? Sejarah panjang Rusia dipenuhi oleh perdebatan antara Westernizer yang ingin Rusia lebih dekat dengan Eropa dan Slavopil yang percaya bahwa Rusia harus menempuh jalur uniknya sendiri. Bahkan dalam dinasti Romanov, banyak anggota keluarga kerajaan berasal dari luar Rusia, mencerminkan dilema identitas bangsa ini. Dalam politik luar negeri, Rusia menggabungkan elemen tradisi dan modernisasi, mencerminkan perpaduan antara ideologi Barat dan nilai-nilai historis Rusia. Ketegangan dengan negara-negara Barat seperti dalam Perang Dingin dan konflik kontemporer menunjukkan bahwa Rusia tetap berusaha mempertahankan statusnya sebagai kekuatan global yang tidak bisa diabaikan. Dengan kebijakan luar negeri yang agresif dan sumber daya yang melimpah, Rusia terus berusaha menegaskan dominasinya di panggung internasional. Vladislav Surkov, seorang penasihat ideologis Presiden Putin, berpendapat bahwa Rusia telah meninggalkan harapannya untuk berintegrasi dengan Barat dan bersiap menghadapi 100 tahun dalam kesendirian geopolitik. Namun, kesendirian ini bukan berarti isolasi total, melainkan keterbukaan Rusia terhadap Barat yang akan semakin terbatas.
Surkov melihat bahwa semangat elit Rusia untuk menjadi bagian dari Barat telah memudar. Sementara yang lain berpendapat bahwa ketegangan ini adalah konsekuensi alami dari kebanggaan Rusia sebagai negara adidaya. Sejak Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat dan sekutunya menjalankan kebijakan luar negeri yang berfokus pada demokrasi dan hak asasi manusia. Rusia justru sebaliknya menganut pendekatan realis yang menekankan supremasi negara atas individu, kepentingan nasional dan kedaulatan. Hal ini menjelaskan dukungan Rusia terhadap rezim-rezim otoriter seperti Bashar al-Assad di Suriah dan Nicolas Maduro di Venezuela. Putin sendiri pun khawatir akan ancaman perubahan rezim di Rusia, sehingga mempertahankan stabilitas dalam dan luar negeri menjadi prioritasnya. Dalam menjalankan kebijakan luar negeri, Rusia lebih memilih pendekatan dari atas ke bawah, berbeda dengan Barat yang lebih gradual dan berbasis kepercayaan. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyatakan bahwa model liberal Barat mulai kehilangan daya tariknya, sementara Rusia menegaskan perlunya mempertahankan kedaulatan nasional dari campur tangan asing. Para analis seperti Dmitry Trenin dan Igor Ivanov melihat bahwa dominasi global Amerika Serikat telah mencapai titik balik. Putin pun menyatakan bahwa monopoli kekuasaan dunia oleh Amerika telah berakhir. Namun, meski ingin mengembalikan statusnya sebagai negara adidaya, Rusia menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal ekonomi dan pengaruh politik. Putin sangat memahami bahwa Rusia bukan lagi Uni Soviet yang berambisi menyaingi Barat. Sebaliknya, Rusia kini berfokus untuk mempertahankan posisinya di panggung dunia, membangun aliansi alternatif dan menolak dominasi Barat. Dokumen Strategi Keamanan Nasional Rusia yang diterbitkan pada tahun 2015 menegaskan bahwa NATO dan Amerika Serikat adalah ancaman utama, sehingga memperkuat kekuatan militer menjadi prioritas. Sementara itu, para pemimpin Rusia juga berupaya melemahkan aliansi Barat dan meningkatkan pengaruhnya di berbagai wilayah, termasuk Timur Tengah dan Asia. Namun, meskipun Rusia telah berhasil membangun kembali kekuatan militernya, pengaruh ekonominya masih terbatas. Tanpa reformasi ekonomi yang signifikan, Rusia mungkin sulit mencapai status negara adidaya yang sejati. Meskipun kekuatan militer Rusia tetap menjadi faktor utama dalam mempertahankan pengaruhnya, negara ini masih menghadapi tantangan besar dalam membangun ekonomi yang dinamis dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam. Rusia harus mendiversifikasikan ekonominya dan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi investasi dan inovasi jika ingin mempertahankan relevansinya di panggung global. Bagi sebagian besar rakyat Rusia, menjadi negara adidaya adalah cita-cita yang tak tergoyahkan. Namun, status ini juga tergantung pada persepsi global. Apakah Rusia akan terus bangkit sebagai kekuatan utama dan justru semakin bergantung kepada Tiongkok? Jawabannya masih belum jelas. Tetapi yang pasti, Rusia terus menegaskan dirinya sebagai pemain utama dalam tatanan dunia yang semakin berubah.